Sungguh luar biasa ketika semalam kita semua ada dalam sukacita menyambut Adventus 2021. Walaupun mungkin karena kegembiraanmu, kegembiraanku, sukacitamu dan sukacitaku membuat orang ada yang sedang. Tapi andai kata ketemu semua diam dan tidak berbuat sesuatu, ya, Tuhan akan membangkitkan batu-batu bangun dan memuji-muji Tuhan. Karena itu sudah benar apa yang tadi malam ketemu semua lakukan untuk menyambut Sang Immanuel, Kristus, Sang Penebus dosa, yang terbukti telah menyatakan kasihnya dengan kerelaan untuk menderita sengsara, disalibkan, mati, dan kemudian bangkit naik ke surga. Dan yang akan datang kembali. Sekali lagi, dan yang akan datang kembali. Ya, untuk menghakimi semua orang yang hidup, baik yang suka maupun yang tidak suka. Tetapi berbahagialah jika kegembiraanmu, kesukacitaanku, kegembiraan kita semua lewat pencanangan Adventus tadi malam itu, dan Yesus merasa berbahagia karena sambutanmu dan sambutanku. Namun perlu kita pahami dan kita sadari, sambutan kita terhadap Adventus dan kedatangan kembali Yesus tidak sekedar hanya seperti itu. Karena ketika orang-orang Israel, orang-orang di Yerusalem menyambut Yesus dengan begitu banyak kegembiraan dan kesukacitaan yang luar biasa, Yesus mendekat dan Yesus bilang begini untuk dong semua, adalah berbahagia jika mereka ini tahu apa yang harus mereka lakukan untuk damai sejahtera mereka. Ya. Adalah berbahagia jika yang tadi malam itu, ya, yang mungkin merupakan luapan, ya, kegembiraan kita karena sulalah, ya, untuk siapkan taman-taman Natal, ya. Bahkan sudah merindukan 2 tahun kita diam. Dan tadi malam itu seperti itu adanya di jemaat ini luar biasa, ya. Tapi ingat Yesus bilang para orang-orang di Yerusalem itu, alangkah betapa baiknya jikalau kalian mengerti apa yang mesti dilakukan untuk damai sejahteramu. Jika yang tadi malam itu kemudian berubah menjadi suasana yang tidak bagus, suasana yang tidak aman, suasana yang tidak damai, suasana yang tidak sukacita, baik di dalam hatimu, di dalam hidup keluarga dan rumah tanggamu, di lingkungan unit sektor dan jemaat ini, dan di masyarakat di mana Bapak Ibu dan saudara-saudara mengabdi, percuma. Percuma yang tadi malam itu. Yang tadi malam itu akan menjadi sangat bermanfaat ketika kita mau mewujud nyatakannya dalam sikap dan perilaku kehidupan kita sehari-hari yang memberikan rasa sukacita bagi orang banyak. Ya. Sukacita suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, adik dan kakak, saudara yang satu dengan yang lain, antar tetangga dalam kehidupan kita semua, khususnya di asrama-asrama tentara seperti yang kita alami ini. Sebab adalah sulit untuk orang bersahabat, ya, dalam kenyataannya. Tetapi bagi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan sebenarnya tidak susah, ya, karena itu panggilan kita, itu kewajiban kita, ya, untuk menyatakan cinta dan kasih sayang Tuhan bagi semua orang tanpa membedakan orang, karena pangkatnya, karena jabatannya, karena gelarnya, karena titelnya, karena pendidikannya, karena hartanya dan kekayaannya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih. Tema mingguan dalam menyambut Adventus ini dikatakan menyambut Adventus dengan berpengharapan. Lalu, Sinode Gereja Protestan Maluku mengangkat dan menetapkan bacaan Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayat 17 yang berbicara tentang pengharapan. Ya. Bahwa ketika Raja Ahaz dan orang-orang Israel di Yerusalem, mereka mendengar bahwa Rezin dan Pekah, yaitu Raja Aram dan orang-orang di Israel Utara bersekutu untuk menghancurkan mereka, mereka ketakutan. Ketakutan Raja Ahaz dan orang-orang ketika itu digambarkan seperti pohon-pohon yang bergoyang. Ya. Begitu dahsyatnya ketakutan itu. Padahal Tuhan bilang pada Yesaya, sampaikan kepada mereka, duduk tenang saja, diam. Ya. Namun ternyatanya Ahaz dari latar sejarah setelah diketahui orang yang sendengar-dengaran, ya, yang lebih suka berpersepsi dengan pikirannya sendiri. Ya. Dia lebih mengandalkan kekuatan dunia daripada mengharapkan kekuatan Tuhan. Ya. Dan karena itulah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Yesaya katakan kepada Ahaz, minta lagi tanda. Ya. Minta lagi tanda dari Tuhan. Tapi Ahaz tidak mau meminta itu, katanya nanti aku mencobai Tuhan. Padahal ini penipu. Ahaz ini orang yang tidak jujur. Sejarah membuktikan dia seorang raja yang paling jahat di Israel, yang menyembah berhala dan segala macam. Bibir mulutnya saja bicara bahwa aku takut untuk meminta lagi tanda. Memang semestinya ia tidak perlu meminta tanda, karena Tuhan telah menyatakan, tinggal duduk tenang, tinggallah tetap. Ya. Karena aku akan membuat mereka raja-raja yang ditakuti, Raja Aram dan Israel Utara itu, ya, Pekah Raja Israel itu seperti dua puntung berasap yang sengaja pengguna apa-apa lain. Ya. Dan kenyataannya memang seperti itu. Tapi Ahaz dan orang Israel, ya, di Yerusalem menjadi takut dan ragu-ragu terhadap hal itu. Dari bacaan kita dan perenungan kita tentang bacaan ini, untuk semua kita yang telah menyambut Adventus dengan kegembiraan yang luar biasa itu, beta mau bilang, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragu akan kasih dan sayang Tuhan. Jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Tuhan tetap berkarya untuk menyelamatkan kita. Ya, asalkan kita juga adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang dengar-dengaran, orang-orang yang mau dan setiap saat mencari Tuhan sebagai pengharapan dan kekuatan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, sadarilah bahwa walaupun dunia ini, ya, dihantam badai bencana alam, ya, badai non alam, pandemi COVID-19, tapi katong 2 tahun berjalan sampai hari ini, katong ada seperti ini. Ya. Katong semua selamat. Jemaat Pinel Benteng Atas yang ada yang mati karena COVID, itu luar biasa. Ya. Dan karena kalian dengar-dengaran, ya, mau mengikuti apa yang katong sama-sama lakukan bersama, berdoa setiap malam, minta Tuhan campur tangan, minta Tuhan jaga, minta Tuhan lindungi. Alamu, alaku adalah Sang Immanuel, Allah menyertai kita. Dia menyertai di saat kita ada di rumah, di saat kita di jalan, di saat kita di sekolah, di saat kita di kantor, di saat kita di mana saja dalam keadaan apapun. Tuhan siap senantiasa menyertai dan melindungi kita. Asal
Katong tetap setia. Satu lagi, ketika kita melaksanakan Adventus, Natal, dari tahun yang satu ke tahun yang lain, maka kita tentu ada di dalam pengharapan untuk menanti kedatangan kembali Yesus. Pada kali yang kedua, sebagai apa? Bukan lagi sebagai penebus dan pembebas. Dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi sekaligus menghukum. Tapi berbahagialah saudara dan beta, karena dia yang adalah hakim yang akan menghakimi itu, dia adalah juga pembelamu yang agung. Banggalah, banggalah menjadi anak Tuhan, banggalah menjadi pengikut Kristus. Karena dia hakim yang menghakimi semua orang tanpa kecuali. Tapi bagimu, bagiku, dia adalah pembelamu yang agung. Asal saja hidupmu, hidupku berkenan kepadanya. Karena itu, dengar baik-baik. Jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkil mata itu buang. Jikalau tanganmu menyesatkan engkau, potong tangan itu buang. Jikalau dari tubuhmu ada yang menyesatkan engkau, hancurkan itu. Sebab lebih baik engkau masuk ke dalam surga dengan tangan kudung, mata satu hilang, telinga satu putus, daripada masuk neraka dengan utuh. Ini pertanda bahwa harus ada kesungguhan. Harus ada kesungguhan. Bahkan ketulusan dan keikhlasan untuk meninggalkan kegemaran-kegemaran yang membawa dosa dan kehancuran. Mari kita sambut Adventus dan kita muliakan Tuhan dalam Adventus ini. Buatlah hari-hari selama 4 minggu Adventus menjadi hari ketika kita mencoba membenahi diri, menjadi berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan melihat Benteng Atas Jemaat Pinel ini sebagai suatu tempat yang indah untuk Tuhan datang berkemah di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan ada di antara kita, sungguh luar biasa. Yang bertelinga, dengar, sadar. Amin.